Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Apewana mimasa kewalasa dukkha kandasa antakiriyaya panyayetati. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat siang. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Hari ini kita punya satu dukungan karma baik, yang mana di hari ini kita bisa menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali membahas Dhamma agar mendukung di dalam praktek-praktek Dhamma. Sebelum kita membahas tentang tema, tentu kita mengetahui bahwasanya seseorang bisa berkembang di dalam spiritual Dhamma karena seseorang itu punya keyakinan. Tanpa adanya keyakinan, seseorang tidak mau diajaran dari Guru Agung Sang Buddha. Di dunia ini, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, disebutkan di dunia ini ada 3 jenis manusia. Di dunia ini ada 3 jenis manusia. Manusia yang pertama disebut manusia yang tidak bisa melihat, yang dalam bahasa Dhamma dikenal dengan istilah yaitu Anda. Kemudian yang kedua, ada jenis manusia berpenglihatan satu yang disebut dengan Eka Caku. Dan yang ketiga adalah seseorang yang bisa melihat dengan kedua mata, yang dikenal dengan Dwi Caku. Jadi di dalam dunia ini perlu kita ketahui bersama, ada jenis manusia yang pertama yang disebut dengan manusia yang tidak bisa melihat. Apa artinya? Manusia ini hidup di dunia, bukan berarti di sini buta secara mata, daging, tetapi seseorang ini buta secara pengertian, baik itu pengertian duniawi maupun pengertian spiritual. Sehingga ketika dia hidup di dunia, dia tidak bisa menghasilkan apapun. Seperti kita ketahui, kalau seseorang itu buta, seseorang tidak banyak bisa melakukan hal-hal lebih banyak. Ya, kita tahu, yang namanya orang buta ada keterbatasan. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 itu disebutkan, manusia yang pertama ini dia tidak mampu mengumpulkan, yakni harta, baik itu harta duniawi maupun harta kebajikan. Jadi ada jenis manusia yang pertama ini tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, yang kedua, ada jenis manusia yang disebut dengan Eka Caku. Matanya cuma satu. Apa yang dia bisa hasilkan? Jenis manusia yang kedua ini hanya berpikir dan hanya melihat bahwasanya kekayaan duniawi adalah hal yang sangat berharga. Dia tidak mampu melihat harta berupa kebajikan. Jadi yang dia pikirkan adalah
bagaimana mengumpulkan kekayaan materi sebanyak mungkin. Apa salah Bante? Ya tidak salah, ini pilihan. Apakah ini baik Bante? Lebih baik daripada nomor 1 tadi. Karena nomor 1 itu tidak bisa menghasilkan apapun. Baik itu kekayaan spiritual maupun kekayaan materi. Yang nomor 2 disebut mata 1 ini hanya berpikir tentang yang dilihat adalah kekayaan materi. Jadi dia bisa menghasilkan apapun yang dia mau, tetapi dia tidak berkembang di dalam kebijaksanaan, tidak berkembang di dalam kebajikan. Dan yang ketiga adalah jenis manusia yang berpenglihatan. Baik mata kanan maupun mata kiri sama-sama bisa melihat. Ini idealnya. Jadi nanti kita jadi umat Buddha, idealnya adalah jadilah manusia yang dwicaku, bisa menghasilkan kekayaan materi dan juga bisa menghasilkan kekayaan berupa kebajikan. Nah, orang yang jenis mata 2 bisa melihat ini, dwicaku, dia tahu ada hal yang bermanfaat. Dia tahu, dan dia juga tahu ada hal yang tidak bermanfaat. Dia tahu ada hal yang terpuji, dia juga tahu tentang hal yang tercela. Artinya apa? Seseorang ini punya keterampilan di dalam membuat kebajikan. Kenapa seseorang itu bisa berkembang sampai 2, mata kanan dan mata kiri? Kalau mata 1 tadi urusannya duniawi, ya seperti kita-kita semua, sekolah, kuliah, ikut ya seminar-seminar. Untuk apa? Supaya bisa mendapatkan kekayaan. Tetapi supaya mata kita yang 1 juga terbuka, itulah gunanya kita perlu mendengarkan Dhamma. Jadi mendengarkan Dhamma itu untuk membuka mata kita yang 1. Ya, jadi kalau sekarang matanya masih 1 doang, ya cuma urusannya hari ini sahamnya naik atau turun. Pikirannya hanya pokoknya yang dilihat cuma bagaimana meningkatkan kekayaan materi, ya ndak ada masalah. Hanya nanti sayang kalau tidak membuka mata yang satunya, yaitu tahu apa hal yang bermanfaat, tahu apa hal yang terpuji, tahu juga hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan. Makanya dari mana seseorang itu bisa memiliki kedua penglihatan yang bagus ini? Seseorang perlu mendengarkan Dhamma. Makanya penting bagi kita khususnya umat Buddha, kenapa kita perlu sering-sering mendengarkan Dhamma? Supaya mata kebijaksanaan kita ini bisa terbuka. Sebelum sampai terbuka mata kebijaksanaan ini, diawali yaitu punya keyakinan. Nah, jadi sebelum praktek lebih jauh, ya, seseorang itu mengawali dirinya, yakni berkembang di dalam keyakinan. Apa karakteristik dari orang yang punya keyakinan? Karakteristik dari orang yang punya keyakinan itu adalah dia tahu, dia kenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha. Jadi kalau seandainya, ini koreksi nih, ini saya ceritakan di mana-mana nih. Kita kadang-kadang kan mengatakan, Bante saya itu udah mantep keyakinannya agama Buddha loh Bante. Terus ditanya, memang sudah tahu apa itu Buddha? Memang sudah tahu apa itu Dhamma? Memang sudah tahu apa itu Sangha? Kalau seandainya belum tahu, waktu masih ada. Gunakan dari sekarang untuk mengupayakan supaya kita makin mengenal, makin tahu apa itu Buddha, apa itu Dhamma, dan apa itu Sangha. Kalau sudah kenal apa itu Buddha, apa itu Dhamma, apa itu Sangha,
barulah bisa disebut saya punya keyakinan pada agama Buddha. Sudah kenal belum apa itu Buddha? Sudah kenal belum apa itu Dhamma? Sudah kenal belum apa itu Sangha? Nah, kalau belum PR ya. Supaya apa? Karena sebelum kita berbicara tentang praktek spiritual, dasar dari spiritual adalah sebuah keyakinan. Karena keyakinan itu ibarat kata adalah penghantar. Sebelum seseorang mencapai sebuah tujuan, seseorang itu harus punya apa yang diyakini. Kalau yang diyakini saja belum ada, kira-kira sampai tidak pada tujuan? Kalau ditanya, mau kemana? Oh, saya mau ke Changi, Bante. Yakin Changi itu ada di mana? Ada di mana? Nanti tanya dulu Bante ke Google. Ya kalau sekarang bisa tanya ke Google. Kalau dulu, kalau tidak tahu arah-arahnya, tidak yakin, sampai tidak di Changi. Bisa dibayangkan? Sampai tidak? Tidak mungkin. Seseorang bisa sampai tujuan di dalam tujuan spiritual, seseorang ini dilandasi dari keyakinan. Makanya sebagai umat Buddha, sebelum praktek mengarah kepada praktek-praktek spiritual yang lebih tinggi, dasar pijakannya adalah punya keyakinan. Nah, apa fungsinya keyakinan? Keyakinan itu berfungsi untuk melenyapkan keraguan-raguan. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu Buddha, tahu apa itu Dhamma, tahu apa itu Sangha, keyakinan sudah ada, maka keraguan-raguan itu akan lenyap. Ya. Jadi mendengarkan Dhamma ini juga sekaligus cara untuk menghilangkan keraguan-raguan. Makanya di dalam pertemuan hari ini tadi Yogi sudah membuka. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Untuk apa kita ada sesi pertanyaan? Supaya kita tidak ada keraguan. Karena keraguan itu juga bagian dari perintang. Jadi fungsi dari keyakinan itu adalah untuk melenyapkan keraguan-raguan. Wujudnya orang yakin adalah mantap. Mantap itu ya sudah tidak bimbang lagi. Ya. Apa sebab terdekat munculnya keyakinan? Sebab terdekat munculnya keyakinan adalah melakukan puja bakti, di mana di dalamnya itu ada mendengarkan Dhamma. Makanya kalau jarang puja bakti, jarang mendengarkan Dhamma, ya keyakinan ini sulit untuk berkembang. Sulit untuk berkembang, apalagi praktek. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Memang mendengarkan Dhamma ini memang tidak menarik kadang-kadang. Ya, kadang-kadang tidak menarik. Ya, karena apa yang Sang Buddha bicarakan kadang-kadang itu tidak menarik, tetapi apa yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran dan memiliki manfaat. Kadang-kadang ada topik Dhamma itu yang kayaknya di hati kita kurang enak, tapi kalau itu bisa kita serap, itu adalah kebenaran dan itu membawa manfaat. Apa topik Dhamma yang kurang enak untuk didengar? Jarada momhi jarang anatito, biadida momhi biading anatito. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Maranada momhi maranang anatito, sapehi me piehi manapehi nanabawu winabawu. Aku wajar melalui kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala yang kumiliki kucintai akan berubah, akan terpisah dariku. Ini kira-kira enak enggak untuk didengar? Apa yang aku cintai, apa yang aku sayangi akan berubah, akan terpisah. Enak enggak untuk didengar? Tidak enak untuk didengar, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Jika ini dimengerti, ini akan membawa manfaat.
Makanya di dalam praktek spiritual, sebelum kita berkembang lebih lanjut, basicnya adalah keyakinan. Ya, jangan ngomong terlalu tinggi-tinggi. Kalau keyakinan tidak kuat, ibaratnya kalau bangun gedung, fondasinya tidak kuat, jadi apa? Jadi roboh. Nah, kalau ikut uja bakti begini, maaf Bante, saya tidak hadir Bante. Soalnya saya udah biasa vipassana. Maaf Bante, saya tidak datang Bante, vipassana. Kelas saya itu biasanya abhidhamma Bante. Kalau begini-begini maaf ya Bante. Nanti ketika dia berlatih, kemudian endingnya maga belum kelihatan, pala belum kelihatan, mulailah runtuh dia punya keyakinan. Saya sudah berjuang banyak, sudah mengorbankan waktu, dan endingnya pertanyaan, sudah kenal apa itu Buddha? Belum. Apa itu Dhamma? Belum. Apa itu Sangha? Belum. Nah, ibaratnya bangun gedung, sudah niatnya ditingkatkan, tetapi fondasinya belum kuat. Nah, makanya sebelum kita berkembang, dasar pijakannya adalah keyakinan. Karena keyakinan itu ibaratnya seperti fondasi. Dan sebab terdekat munculnya keyakinan adalah mendengarkan Dhamma. Ya, nanti saat Anda mendengarkan Dhamma kan Anda tahu, oh kata Bante yang diambilkan dari Anggutara Nikaya kelompok 3, di dunia ini ada 3 jenis manusia. Masih ingat? Di dunia ini ada 3 jenis manusia. Masih ingat? Masih, karena kalau belum diulangi lagi nih. Diulangi lagi. Kenapa? Karena munculnya sebuah keyakinan dari mendengar. Kalau jarang mendengar, kita tidak tahu kalau di dunia ini ada 3 jenis manusia ini. Ya. Yang kita tahu mungkin hanya jenis yang pertama saja atau kedua. Tidak terlintas dalam diri kita, ternyata ada juga manusia yang bisa melihat dengan sempurna. Dia tahu cara menghasilkan sebuah hal yang sifatnya duniawi, kekayaan. Dia juga tahu cara untuk membuat kebajikan. Nah, kalau seseorang sudah punya keyakinan, apa yang berkembang? Secara spiritual, sebagai perumah tangga itu Sang Buddha telah memberi petunjuk bagaimana perkembangan spiritual perumah tangga itu diringkas dalam satu topik Dhamma yang berjudul Anupubikata. Ini tahap-tahap spiritual bagi perumah tangga. Jadi kalau perumah tangga itu punya keyakinan, apa yang semestinya dilakukan? Ini praktek spiritualnya. Apa yang dilakukan kalau perumah tangga ini punya keyakinan? Yang dilakukan adalah mulai dia praktek berdana. Berdana itu cirinya orang punya keyakinan. Jadi seseorang punya keyakinan, spiritual langkah pertama itu berdana. Ya. Setelah berdana adalah menjalankan sila. Karena sering mendengarkan Dhamma, praktek kemurahan hati, punya sila yang baik. Nah, tahap yang ketiga, nanti kalau jadi orang baik nih Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau jadi orang baik, yo berdana, yo menjalankan sila, nanti pasti lahir di alam surga. Bante bisa pastikan? Ya, asal Anda juga memastikan diri Anda praktek berdana dan juga praktek sila. Silena sugating yanti, bukan katanya, ini pasti. Ya. Meskipun belum mencapai sotapanna. Kalau silanya sudah sempurna, tidak mungkin jatuh di alam menderita. Silena sugating yanti. Jadi dalam spiritual agama Buddha, khususnya perumah tangga, bisa, ya. Jadi nanti sebagai umat Buddha, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir apa Bante? Tidak usah khawatir setelah tutup usia tidak ke surga, dijamin. Ya. Kenapa? Karena sudah punya sila dan punya dana, praktek kemurahan hati dan juga praktek perilaku yang baik. Jangankan nanti ya, jangankan nanti. Bante, surga itu kan masih nanti. Ya kalau ada. Lah kalau tidak ada gimana Bante?
Tapi disebutkan di dalam Dhamma cari sukang seti. Siapa yang melaksanakan Dhamma, ia akan berbahagia. Jadi tidak usah nunggu nanti. Kalau Anda nih, sekarang nih, tidak kikir, perilakunya baik, otomatis di dunia ini Anda banyak kemudahan. Ya, temannya banyak. Kenapa tidak kikir? Ya. Nanti kalau sudah berkembang, ini tahap ya, sambil berdana, sambil menjalankan sila, yakin benar pahala dari praktek Dhamma adalah kebahagiaan, dan nanti akan berkembang batinnya. Lagi-lagi mendengarkan Dhammanya mesti diulang-ulang. Jadi bulan depan ya datang lagi, minggu depan ya datang lagi. Supaya apa? Dhamma yang diketahui itu tidak hanya tahunya hanya berdana dan juga hanya praktek sila. Ya. Harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti berkembanglah yang keempat. Di dalam Anupubikata disebut di situ mengerti tentang bahaya dari kesenangan indriawi. Namanya kama dinawa. Jadi dalam praktek spiritual, setelah menjalankan dana, menjalankan sila, merasakan pahala dari kebaikan itu, bahagia, ya, diulang, Dhamma dipelajari makin dalam, kemudian menyadari, yang keempat, praktek spiritual yang keempat, menyadari tentang apa? Kelahiran berulang-ulang itu sangat-sangat menderita. Kenapa kita lahir? Karena demi kesenangan indriawi. Makanya muncul tahap spiritual yang keempat yang disebut dengan kama dinawa. Mulai tahu, oh bahaya. Menuruti mata tidak ada habisnya, menuruti telinga tidak ada habisnya, menuruti hidung tidak ada habisnya, menuruti lidah tidak ada habisnya. Yang ada adalah habis umurnya. Tidak habis keinginannya, yang habis hanyalah umurnya. Dan untuk menuruti kesenangan indriawi itu harus dibayar dengan kesedihan, harus dibayar dengan kekecewaan. Mulailah muncul spiritual yang kelima yang disebut dengan nekama nisangsa. Harus mulai belajar. Oh, praktek melepas. Nah, praktek melepas. Nah, di dalam tahap-tahap ini, ya, dalam tahap-tahap ini juga butuh disupport oleh apa? Sering-sering mendengarkan Dhamma. Ya, karena kalau tidak, ini kayak baterai itu. Baterai itu kalau jarang dicas, tapi sering dipakai, lama-lama, ya Anda punya HP kalau tinggal 9% itu cahayanya jadi redup. Dan kalau tidak segera dicas, ya mati. Kebijaksanaan tidak mungkin berkembang jika tidak didukung dengan mendengarkan Dhamma. Nah, tahap spiritual inilah ya yang muncul dalam diri seseorang. Yang kelima yang disebut dengan merenungkan manfaat melepaskan. Mulai di situ muncul keyakinan yang kuat. Mungkin sekarang belum. Mungkin sekarang belum. Nanti tiba saatnya kalau sudah sampai yang kelima, nanti membuat kesimpulan. Apewana mimangsa kewalasa duka kandasa antakiriaya panyayetati. Saya berjuang untuk mengakhiri penderitaan. Apewana mimasa kewalasa duka kandasa antakiriaya panyayetati. Jadi praktek Dhammanya nanti levelnya bukan ke surga. Karena surga sudah dilewati di tahap yang ketiga tadi. Setelah tahap yang kelima merenungkan melepaskan, mulai cara berpikirnya. Apewana mimangsa kewalasa duka kandasa antakiriaya panyayetati. Jadi cara berpikirnya adalah bagaimana untuk mengakhiri penderitaan. Mungkin belum, nanti. Ya, kok Bante ceritakan sekarang, gambaran dulu. Ya, gambaran dulu. Ya, nanti siapa tahu Anda sudah bosan dengan kesenangan indriawi. Kemudian Anda mentok dan Anda bingung, mau kemana lagi ya?
Segala karir sudah saya tempuh, apa yang saya harapkan sudah saya peroleh. Mau kemana lagi ya? Ape wana mimasa kewalasa duka kandasa antakiriaya panyayetati. Kemana lagi? Mengakhiri penderitaan. Makanya spiritual dalam ajaran Buddha ini ya, tidak berhenti pada hal-hal yang sifatnya surgawi. Karena surgawi itu juga bagian dari spiritual, khususnya perumah tangga. Dana, sila, surga, kamadinawa, nekamani sangsa. Kalau sudah muncul nekamani sangsa, seseorang ini sudah cetananya sudah berubah. Semoganya sudah berubah lagi. Kalau berbuat baik, semoganya sudah berubah. Kalau dulu belum sampai di dalam nekamani sangsa, ya, sebelum sampai di sana, setiap kali berdoa, doanya adalah semoga gaji naik, semoga dapat jodoh, semoga apalagi panjang umur, semoga naik jabatan. Tapi kalau sudah sampai nomor 5, spiritualnya sampai nomor 5, tidak lagi mengatakan semoga itu, tapi semoga saya bisa mengakhiri penderitaan. Ini proses ya, bukan tiba-tiba ya, bukan tiba-tiba setelah pulang dari sini kemudian langsung kayaknya saya tidak ingin gaji naik ya, kayaknya saya tidak ingin jabatan kayaknya saya sudah mantap ingin mengakhiri penderitaan ya. Kalau itu memang sudah parami Anda sudah matang, mendengar ini batin Anda berkembang. Tapi kalau paraminya belum matang, ibarat kata seperti bunga teratai, meskipun kena sinar matahari, kalau belum waktunya mekar, belum mekar. Tapi kalau memang sudah waktunya kena bunga, kena sinar matahari sebentar, mengerti. Kenapa kok tidak ada ketertarikan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi? Karena dia sudah mulai mengerti sabe sangkara anicca, segalanya tidak kekal, segalanya tidak kekal. Dan hal yang tidak kekal itu jika dilekati adalah penderitaan. Dan penderitaan ini munculnya diawali dari kelahiran. Makanya sebagai umat Buddha itu kita tahu tujuan tertinggi dari praktek dhamma mengakhiri penderitaan, melenyapkan kilesa, supaya kita tidak ada benih kelahiran kembali. Di mana ada kelahiran, di situ ada usia tua, di situ ada sakit, di situ ada kematian, di situ ada kesedihan, ratap tangis, kekecewaan, derita jasmani, derita batin. Singkat kata, full lah penderitaan, penuh. Makanya kalau sudah sampai di dalam level yang kelima, seseorang itu nanti mulai bertekad untuk mengakhiri penderitaan. Dan untuk mengakhiri penderitaan ini, kita perlu praktek dhamma. Ya, dhammanu dhamma pati. Nah, kalau praktek dhamma, ya, praktek dhamma, ini juga bisa muncul kesombongan. Ini larinya ke tema kita ini loh. Ya. Meskipun seseorang itu sudah punya keyakinan, sering mendengar dhamma, praktek dhamma, ada sesuatu yang sifatnya halus, yang merintangi, yang bisa muncul dalam praktek spiritual, yaitu kesombongan. Nah, di dunia ini, umumnya kalau orang ngomong sombong itu berbicara 4. Umumnya nih, yang bukan dhamma. Ya, orang itu sombong karena kelahiran. Anaknya siapa itu bisa sombong tuh. Ini anaknya siapa bisa sombong. Ya, kalau di zaman dulu, kalau orang kasta yang tinggi itu juga sombong. Ya, kenapa? Karena melihat bahwasanya dirinya lebih unggul daripada yang lain. Kesombongan itu bisa muncul umumnya itu karena kelahiran. 2, karena kekayaan. Ini yang di luar dhamma nih. Ya, orang biasanya sombong kalau bukan karena dari kelahirannya, dari kekayaannya. Yang ketiga, dari penampilan. Nah, ini juga bisa sombong nih. Kalau penampilannya terlalu menarik, ini juga bisa jadi sombong. No. Kemudian yang keempat, kepandian. Ini juga bisa sombong. Tapi di dalam praktek dhamma itu juga ada kesombongan yang halus. Ya, kesombongan yang halus bukan karena loba dosa moha, tetapi karena mana? Karena menganggap diri lebih baik daripada orang lain.
Tapi mesti diingat, praktek spiritual dhamma itu, kalau sudah berbicara spiritual dhamma itu, tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan, bukan untuk menilai orang lain. Jadi kalau kita berbicara spiritual dhamma, jangan sampai kita gunakan praktek dhamma kita untuk meninggikan diri sendiri dan memandang rendah orang lain. Yang di dalam Majjhima Nikaya, Sutta yang ke-29 yang berjudul Mahasarabhama Sutta. Sutta tentang inti kayu. Jadi cerita di dalam khotbah itu adalah bagaimana spiritual Buddhis itu tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan. Tapi di dunia ini orang praktek dhamma itu diibaratkan seperti orang mencari inti kayu. Orang masuk hutan cari kayu, tetapi dia tidak kenal apa yang menjadi inti kayu. Jadi ada orang masuk ke hutan, melihat daun dan ranting dianggap sebagai inti kayu, dia bawa pulang. Dia ngomong, saya sudah dapat kayu. Padahal yang dibawa baru apa? Ranting dan daun. Tapi ngakunya sudah bawa inti kayu. Apa maksudnya di dalam sutta itu? Di dunia ini ada orang yang sudah punya keyakinan nih, ingin mengakhiri penderitaan. Praktek dhamanya itu baik sekali. Karena saking praktek dhamanya itu baik, maka dia dapat pujian. Ya, namanya praktek dhamma kalau baik itu pasti dapat pujian, dapat penghormatan, dapat perolehan. Ya, kalau Anda praktek dhamma, ini praktek dhamma di sini juga banyak praktek dhamma kan? Ikut jadi volunteer, ini juga praktek dhamma juga. Apa itu? Dana. Ikut membantu, nanti kan dipuji. Si yogi itu bagus sekali. Misalnya begitu. Si yogi bagus sekali. Dia punya waktu untuk peduli kegiatan bersama. Bagus sekali. Nah, kalau tidak hati-hati, ya, ini nanti muncul sakara. Sakara itu penghormatan. Orang itu pada menghormatin saya loh. Yang lain tidak dihormati. Kenapa? Karena saya prakteknya lebih daripada yang lain. Ini di dalam dhamma disebut orang belum dapat inti kayu, baru dapat yaitu daun dan ranting. Jadi kalau Anda nanti praktek dhamma dapat pujian, apresiasi, jangan lantas Anda bangga diri, kemudian menilai orang lain. Orang lain mah tidak bisa seperti saya. Saya itu loh dipuji-puji di mana saya berada. Dan Anda bangga dengan pujian itu, bangga dengan perolehan itu, maka disebut Anda belum dapat inti kayu. Anda baru dapat yaitu daun dan ranting. Jadi kalau Anda praktek dhamma, nanti Anda jadi orang baik pasti dipuji kok. Dipuji, ya. Jadi nanti kan praktek dhamma nih, ya sering membantu, ya yang mudah-mudah lah, nanti dapat pujian. Pujian itu juga jadi kesombongan juga, halus, mulai membandingkan. Dari sekian banyak komunitas Buddhis Indonesia ini, ndak ada loh yang nyamai saya loh, misalnya gitu, misalnya begitu. Muncul belum? Muncul pemikiran begitu belum? Belum, karena belum sampai di situ ya. Nanti tiba saatnya itu, ya mana itu muncul, aku lebih baik dari yang lain. Buktinya apa? Orang menghargai saya, orang menjunjung tinggi saya. Sedangkan yang lain tidak sampai di situ. Ini belum dapat inti kayu, baru dapat ranting dan daun. Praktek dhamanya meningkat nih. Dia sudah tidak lagi terkecoh oleh pujian dan celaan. Dia sudah tidak lagi terbuai, tergila-gila oleh penghormatan, oleh pujian. Dia mulai meningkatkan dirinya. Praktek sila. Silanya bagus sekali. Kemudian dia mulai berpikir, silaku lebih bagus. Yang lain tidak ada loh seperti saya.
Nah, itu diibaratkan apa? Cerita orang cari inti kayu, dia baru masuk ke hutan, lihat pohon, dia ngambil kulit kayu luarnya. Ya, kulit kayu luarnya diambil. Ya, kulit kayu luarnya diambil, dia pikir itu adalah inti dari kayu. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian mencela orang lain, menilai orang lain dengan standar sila saya lebih bagus. Ini namanya nanti terjebak, tidak berkembang, apalagi tergila-gila dengan sila. Ah, dia mah pelanggaran, dia itu pelanggaran. Ini melanggar semua Bante ini. Orang-orang ini pada melanggar, Bante tahu kan dia itu. Dia itu yang melanggar loh Bante. Beda dengan saya Bante. Meskipun sila kita memang benar bagus, tidak ada cacat, tetapi itu juga masuk di dalam jebakan. Tidak mendapatkan inti kayu, tetapi itu baru sampai kulit kayu bagian luar. Nanti dibawa pulang, saya udah dapat loh inti kayu. Padahal yang dibawa baru kulit kayu bagian luar. Nah, ini ada di dalam Majjhima Nikaya Sutta 29. Ya, tentang perumpamaan mencari inti kayu. Nah, nanti sudah berkembang nih. Dia sudah tidak lagi melekat dengan praktek silanya. Ya, mulai dia berkembang, rajin meditasi. Ya, meditasi ini, mulai rajin meditasi. Kemudian cerita kemana-mana, saya sudah sampai jana loh. Ya, saya sudah sampai jana. Pokoknya ngomong yang lain, pokoknya, guru itu lewat, belum sama dengan saya sudah sampai jana. Nah, ada orang yang memuji prakteknya, memang benar latihannya sungguh-sungguh, benar apa yang disampaikan bukan musawadah, benar. Dia sampai di dalam samadhi, benar. Ya, tetapi dia tergila-gila dengan pencapaian samadhinya. Yang diibaratkan orang masuk ke hutan mencari inti kayu, tetapi yang dia ambil itu baru kulit kayu bagian dalam. Ya, baru kulit kayu bagian dalam. Ya, kemudian dia cerita, ini loh saya bawa kulit. Saya bawa bukan kulit, saya sudah bawa inti kayu. Tapi dia tidak tahu bahwa saya yang dia pegang itu masih kulit kayu bagian dalam. Ya, baru kulit kayu bagian dalam. Kemudian dia rajin, meningkat meditasinya, berkembang dari samatha, berkembang di dalam vipassana. Muncul pengetahuan dan penglihatan, nyana dasana, muncul penglihatan dan pengetahuan. Kemudian mulai membandingkan. Orang-orang peserta ini belum seperti saya loh. Yang sudah memahami ini duka, ini kemunculan duka, ini kepadaman duka, ini jalan menuju kepadaman duka. Orang jenis seperti ini disebut dia baru mendapatkan kayu lunak. Ya, belum dapat inti kayu. Nah, barulah dia praktek sungguh-sungguh, dia sudah tidak lagi terjebak oleh perolehan, oleh penghormatan, oleh pujian. Dia sudah tidak terjebak lagi dalam perilaku yang baik, sila. Dia tidak terjebak lagi dalam samadhi. Dia juga tidak terjebak di dalam nyana dasana. Sampailah dia yang kelima, memperoleh, yaitu ceto wimuti, kebebasan. Barulah itu disebut sebagai orang yang mendapatkan inti kayu. Jadi kalau sebelum sampai ceto wimuti, jangan sampai kita terjebak oleh praktek-praktek dhamma yang kita lakukan. Karena praktek dhamma itu tujuannya bukan untuk memperoleh pujian, bukan untuk memperoleh perolehan, bukan untuk memperoleh popularitas. Praktek dhamma itu juga bukan demi perilaku yang baik, bukan demi samadhi, bukan demi pengetahuan dan penglihatan, tetapi praktek dhamma itu tujuannya adalah untuk keterbebasan. Ya, ceto wimuti. Ya, keterbebasan. Jadi orang praktek dhamma ini, praktek spiritual ini, ya, bukan berhenti ya dalam praktek-prakteknya. Ya, mungkin sudah praktek berdana, praktek sila, praktek samadhi,
Ya, tidak hanya berhenti di situ. Berhentilah kalau sudah terbebas. Ya, karena kalau sudah terbebas, maka tujuan spiritual ini sudah tercapai. Tapi kadang-kadang kita kena jebakan nih. Ya, mulailah kita menyukai ya praktek-praktek jenis tertentu. Ya Bante, saya sila dulu Bante. Ya, sila saya baik, yang penting nanti lahir surga kok Bante. Kan silena sugating yanti Bante. Nanti kan surga. Sudah sampai di sini ya Bante. Nanti belum dapat inti kayu itu. Sila itu diibaratkan baru dapat kulit luarnya. Ya. Jadi kita jangan bangga sampai di situ. Kita harus terus. Bagaimana supaya memaintain supaya batin kita berkembang? Lagi-lagi kita mesti ada ketertarikan mendengarkan Dhamma. Ya, karena kalau tidak mendengarkan Dhamma, ya tidak mungkin berkembang. Ya, karena mendengarkan Dhamma itu akan membantu kita memunculkan yoniso manasikara. Ya, yoniso manasikara adalah usaha memunculkan kebijaksanaan. Untuk apa Bante kebijaksanaan ini? Untuk membantu kita di dalam praktek Dhamma, sehingga dalam praktek Dhamma itu tidak banyak mengalami hambatan-hambatan, bahkan tidak terjebak. Ya, memang kesombongan ini juga bagian dari perintang. Ya, mana itu juga perintang. Ya, jadi mana itu adalah bagian perintang. Makanya seseorang kalau terlalu sombong, ya tidak akan berkembang. Nah, praktek-praktek Dhamma juga begitu. Makanya kadang-kadang Dhamma ini ibaratnya cermin, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk melihat diri sendiri. Dhamma itu seperti cermin. Jadi untuk melihat diri sendiri, mana yang kurang, itulah yang mestinya diperbaiki. Yang sudah bagus mestinya dipertahankan. Ya, cermin Dhamma bagaimana bisa kita miliki? Harus dengar. Dan saat mendengarkan harus ada perhatian. Ya, jangan sampai nanti ya ada orang mengatakan begini, Bante, Dhamma itu kan dipraktekkan. Kalau poinnya Dhamma kan yang penting praktek Bante. Nggak usah banyak kelas Bante. Yang penting praktek Bante. Orang bisa sampai tujuan itu butuh dua. Ya, Anda bisa sampai dapur di belakang, butuh kaki atau butuh mata? Butuh kaki atau butuh mata kita sampai dapur? Kalau cuma mata doang, dapur ada di sana sampai enggak? Enggak. Kalau kaki doang, enggak ada penglihatan sampai enggak? Enggak. Makanya untuk sampai di sana supaya lancar dan cepat butuh penglihatan dan butuh praktek. Pengetahuan itu seperti mata. Mendengarkan Dhamma itu seperti membuka mata. Makanya orang kalau sudah mendengarkan Dhamma, cakung udah padi, muncul penglihatan. Ya. Karena kalau untuk sampai tujuan kalau tidak bisa ngelihat, bagaimana? Apalagi yang sponsornya semangatnya itu, yang penting praktek. Yang penting praktek, tidak usah kelas Dhamma tinggi-tinggi, yang penting praktek. Lah kalau praktek tidak bisa melihat, kapan hari saya akan ditanya orang, memang perlu ya Bante kelas Dhamma itu? Perlu. Sejauh apa Bante perlunya? Sejauh sebanyak mungkin. Kenapa? Yang kita kira betul itu belum tentu betul loh. Ya, kapan hari saya di Amerika saya cerita, kan umatnya kan ada jenisnya, ya pokoknya praktek gitu. Waktu kita ngomong gitu kan, saya bilang, tahu ndak kalau saya suruh ambil jahe di dapur, tahu ndak jahe? Tahu Bante. Sekarang saya tanya, apa bedanya jahe, kunyit, ketumbar, lengkuas? Tahu ndak bedanya? Tolong deskripsikan. Tahu jahe? Tahu kunyit? Jahe, kunyit, temulawak, apalagi? Lengkuas, apalagi? Kencur, ya. Itu jenisnya mirip. Ya, kalau ndak diulang-ulang itu bisa salah tuh. Jangankan urusan ibu yang di dapur, penjual mie ayam aja kadang-kadang salah loh. Dikira daging ternyata potongan lengkuas tuh. Kalau kita tidak seksama dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan tahu tuh. Urusan duniawi aja kalau tidak diulang-ulang aja bisa salah alamat, apalagi urusan spiritual.
spiritual. Makanya supaya kita tidak terjebak dalam praktek spiritual, tidak menjadi sombong, ya kita harus sering-sering mendengarkan dhamma. Karena tujuan dari praktek dhamma itu adalah apewana mimasa kewalasa duka kandasa antakiriaya panyayetati. Semoga kebajikan praktek yang dilakukan ini membawa pada akhir dari penderitaan. Jadi kita praktek dhamma itu bukan supaya silanya baik semata, bukan karena supaya kita meditasi semata, pikiran jadi konsentrasi, tidak. Tapi tujuan dari kita praktek dhamma adalah untuk mengakhiri penderitaan. Jadi dhamma yang kita pelajari itu bukan sebagai cara untuk membandingkan dengan orang lain, tetapi dhamma yang kita praktekkan itu adalah untuk meninggalkan penderitaan. Ceto wimuti, keterbebasan. Saya pikir apa yang saya ceritakan cukup panjang. Ya, sehingga nanti kalau kepanjangan takut yang awal tadi lupa. 3 jenis orang masih ingat? Masih. Nah, nanti ibu bapak saudara-saudari sekalian, di dalam praktek dhamma, kita praktek dhamma ini bukan untuk mencari perolehan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari penghormatan. Kita praktek dhamma juga bukan untuk memuji-muji sila kita. Kita praktek dhamma juga bukan untuk memuji-muji samadhi kita. Kita praktek dhamma itu juga bukan untuk memuji-muji penglihatan dan pengetahuan nyana dasana, tetapi kita praktek dhamma itu demi keterbebasan, bebas dari loba, dosa, moha. Dan ini semua butuh dukungan dari mendengarkan dhamma. Bagaimana kita bisa mendengarkan dhamma? Syaratnya harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Asewana cabalanang panditanan cak sewana puja cak pujanianang etang manggala mutamang. Jika seseorang itu tak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, memuja yang patut dipuja, maka dia akan berkembang di dalam mendengarkan dhamma, sehingga praktek-praktek dhammanya akan mengarah kepada keterbebasan. Inilah yang ingin Bante sampaikan di hari ini. Semoga ini mencerahkan, ya, menggelapkan atau mencerahkan, dan bisa dipraktekkan sebagai ya benteng untuk melindungi diri kita. Ketika kita praktek dhamma, tidak menjadi sombong, tidak menjadi congkak, tetapi kita praktek dhamma supaya kita bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebuduan batin. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante atas wejangan dan damanya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Teman-teman ada yang mau bertanya di dalam sini dulu? Mau budaya Bante. Iya. Ya, nama saya Lini, saya dari Jambi. Saya mau nanya yang soal tahapan-tahapan spiritual tadi. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, jadi mungkin satu-satu kali. Ya. Ya. Yang pertama, kalau misalnya dalam meditasi itu kan dengan banyaknya masalah hidup, pikirannya itu lebih mengembara. Sebanyak mungkin saya mau mengembalikan kepikiran itu lagi ke dalam nafas. Tetap aja masih mengembara Bante. Jadi terus kayak praktek spiritual itu kan katanya kan pikiran itu tidak bisa dikontrol. Tapi dengan mengembalikan pikiran itu ke dalam napas, apakah itu artinya mengontrol pikiran? Jadi pikiran itu sebenarnya bisa dikontrol atau enggak? Jadi tips gimana? Maksudnya saya sudah ngerti teorinya, kalau pikiran mengembara balikin lagi kan. Tapi itu kayak nggak bisa dikontrol Bante. Ada tips nggak? Kasih. Sebetulnya pikiran kita itu bisa dilatih. Yang dalam bahasa Pali kan sududasang sanik panang yatak kamanik patinang citang raketak medawi citang gutang sukang wahang. Pikiran ini sangat halus, lembut, sukar untuk diawasi, pergi sesuka maunya. Orang bijaksana berusaha untuk melatih pikiran. Pikiran yang terlatih akan membawa kebahagiaan.
Citang raketa medawi. Medawi itu artinya orang bijaksana. Ya, jadi seseorang yang melindungi pikirannya, maka citang gutang sukang wahang, maka akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Nah, jadi di sini bukan mengontrol, tetapi melatih. Bagaimana melatih pikiran? Satu, meninggalkan hal-hal yang buruk. Contoh hal-hal yang buruk apa? Pikiran yang tidak bisa melepaskan. Apalagi suka ngomong dalam hati, dia mengalahkanku, dia mengambil milikku, dia melukaiku, dia menghinaku. Kalau pikiran itu masih dilekati, maka kebencian tidak akan pernah lepas dari dirinya. Nah, terus bagaimana Bante? Harus dilatih. Makanya cara untuk mengatasi pikiran yang kacau, yang pikiran yang udacak itu, yang gelisah dan khawatir, kalau mengacu dari suta kemarin, adalah dengan latihan anapanasati. Anapanasati bagaimana caranya? Duduk dengan nyaman, duduk dengan nyaman, tubuhnya direlekskan, rasakan napas masuk, napas keluar tanpa keinginan. Dan pesan saya kemarin kan, jangan berkomentar. Tapi biasanya kalau ada masalah kan kita malah komentar, dan anehnya komentarnya itu jadi diskusi. Ya, namanya istilahnya itu apa namanya, jadi debat kusir, tidak ada habisnya. Mestinya itu begini, tidak boleh begitu. Masuk sih begitu, kan mestinya begini. Hari kan udah benar. Nah, meskipun tidak bersuara, tapi kan di sini ngomong terus. Napas masuk, napas keluar terasa enggak? Enggak. Karena nafas ini halus. Bagaimana? Jangan berkomentar. Ya, jangan berkomentar. Terus bagaimana kalau tidak berkomentar Bante? Rasakan tubuh jasmaninya. Napas masuk, napas keluar, dirasakan alami. Ya. Sabar, sabar. Ya, memperhatikan napas masuk, napas keluar dengan sabar. Ya. Nah, syukur-syukur juga mengembangkan meta bawana. Ya, meta bawana. Meta bawana ini juga karma baik. Kenapa? Karena meta bawana itu juga bagian dari abhya pada sangkapa, pikiran tidak membenci. Ya, jadi nanti sewaktu berlatih di dalam spiritual khususnya kebutuhan untuk ketenangan, tolong ikhlas ya, jangan apa-apa dikomentari. Ya, latihan apa-apa jangan dikomentari. Bante sih tidak tahu apa yang saya rasakan. Kadang-kadang kan bilang itu, Bante sih tidak tahu apa yang dirasakan. Coba kalau Bante posisinya di saya. Nah, kadang-kadang kan begitu. Loh, Anda itu sebetulnya minta nasihat atau mau ngajak berantem? Kadang-kadang begitu tuh, ada orang datang gitu kan. Ya, mestinya ya latihan lah sebisa mungkin sabar. Ya, tarik napas masuk, napas keluar. Jurus terakhir dia keluar. Coba kalau Bante di posisinya saya. Ya, makanya di dalam Dhamma ini ya kita sebisa mungkin mengenali. Ya, dan Sang Buddha juga menegaskan kok. Kalau kebaikan itu tidak bisa dilakukan, maka Sang Buddha tidak mungkin mengajarkan Dhamma. Demikian pula kalau kejahatan itu tidak bisa ditinggalkan, Sang Buddha tidak mungkin mengajarkan Dhamma. Tetapi karena keburukan itu bisa ditinggalkan, kebaikan juga bisa dikembangkan, maka Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Lah kalau ibaratnya orang ini fix gitu ya, fix itu kan tetap ya. Kalau jahat terus, lah ya untuk apa ngajarin mau tetap? Tapi kan pada dasarnya ini bisa berubah. Makanya Sang Buddha dengan maha karuna beliau, Sang Buddha berbagi Dhamma. Kenapa? Karena beliau melihat dari sekian banyaknya orang, ini ada yang punya kemampuan bisa berubah, yang diumpamakan memiliki sedikit debu di mata, bisa berubah. Jadi nanti pesan saya, ya, kita kan pengen bahagia. Bahagia itu ada akarnya. Ini apa yok? Kopi. Kopi ini juga ada akarnya. Apa akarnya kopi? Kenapa jadi kopi? Ini jadi kopi diseduh ini loh. Tahu enggak ini asalnya dari mana?
Ini asalnya Bante ada kopi, udah digiling, terus disiram pakai air panas, maka jadinya wedang kopi. Ya, jadi wedang kopi. Demikian pula kebahagiaan itu juga ada akarnya. Apa akar dari kebahagiaan itu? Akar dari kebahagiaan itu adalah perbuatan baik. Jadi kalau hari ini kita merasa diri kita belum bahagia, maka kita harus berpikir, karma baik apa yang hari ini saya akan lakukan. Ya, tidak hanya semoga hari ini saya berbahagia, semoga hari ini saya berbahagia, tetapi tidak pernah menanam karma baik. Karena kebahagiaan itu ada bibitnya. Bibit dari kebahagiaan adalah perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu pintunya ada 3. Melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan. Jadi kalau kita ingin bahagia, harus berpikir karma baik apa yang hari ini saya lakukan melalui pikiran. Pikirannya tenang, ini juga karma baik. Nah, pikirannya sabar, ini juga karma baik. Bante itu saya punya suami yang latih kesabaran terus loh Bante. Oh berkah itu saya bilang. Berkah itu saya bilang. Kanti cak sowaca sata etang manggala mutamang tuh. Ya, sabar dan berendah hati adalah karma baik juga. Karma baik benih menuju kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita saat ini belum bahagia, ini nyambung pertanyaan itu, berpikir pagi-pagi, karma baik apa yang akan saya lakukan hari ini? Jangan menunggu bahagia, ya segeralah menanam karma baik. Karena Anda kalau sudah menanam karma baik, otomatis Anda akan bahagia. Kalau kita ngomongin bahagia, jangan berdoa, semoga dapat kopi. Segeralah ke dapur, masak air panas, ambil bubuk kopi, masukkan ke gelas, dituang dan jangan lupa diaduk. Otomatis jadi kan? Nggak usah pakai semoga, jadi. Bahagia itu akan datang kalau kita berpikir baik, ya, berucap baik dan berbuat baik. Nggak usah nunggu Bante sih jarang kesini, nggak kasih blessing. Kalau Anda 1 pikirannya baik, 2 ucapannya baik, 3 perbuatan baik, pasti kok Anda akan bahagia. Karena kebahagiaan itu berakar dari karma baik. Begitu pula sebaliknya. Penderitaan itu juga berakar dari perbuatan buruk. Nah, jadi kita tahu, ya, jadi setiap saat sebetulnya itu Anda sebetulnya sudah banyak berbuat baik loh, setiap hari. Masuk si Bante, saya kan pekerja, dari mana saya punya kesempatan berbuat baik? Loh, Anda sudah anak kulak cak kamanta, bekerja dengan sungguh-sungguh itu karma baik tuh. Bekerja bebas dari ketercelaan itu juga karma baik tuh. Jadi jangan berpikir karma baik itu cuma terbatas Manggala Sutta tuh, banyak tuh. Merawat ibu dan ayah, menyokong anak dan istri itu juga karma baik tuh. Membantu sanak keluarga itu juga karma baik. Berendah hati, sabar, itu juga karma baik. Mendengarkan dhamma, diskusi dhamma itu juga karma baik. Menuntun diri ke arah benar itu juga karma baik. Kalau karma baiknya sudah dipupuk, otomatis akan bahagia. Kenapa Bante kok saya tidak bahagia? Karena kebanyakan ngeluh. Kenapa kita ngeluh? Karena pikiran tidak bisa melepas. Ini kan karma buruk melalui pikiran. Ya, digenggam terus. Makanya sebisa mungkin ya kita belajar dhamma nih. Sekali lagi dhamma itu untuk diri sendiri ya. Ya, karena dhamma itu adalah pacatang weditabo, ya, menuntun ke dalam diri. Ya, jadi kalau kita tidak bahagia, kita harus melihat ke dalam diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Ya kurang lebih begitu ya. Semoga bisa menjawab. Ya. Tunggu dulu untuk pertanyaan keduanya. Bante mau nanya, mana itu termasuk akar loba atau dosa? Ya. Nah, di dalam keakuan, ya, di dalam keakuan kita ini
Yang namanya keakuan ini berbicara tiga. Sesuatu akan jadi aku itu ada tiga. Satu itu tanha, dua itu mana, tiga itu adalah diti. Sesuatu yang kita senangi itu akan menjadi ini milikku. Nah, jadi lahirnya milikku itu dari tanha. Nah, terus kalau sudah membandingkan ini aku, itu sombong, mana ini. Sedangkan ini diriku itu adalah diti, pandangan keliru. Ya. Loba, dosa, moha. Makanya kalau orang sombong sebetulnya ada sedikit benci. Makanya kalau orang sombong lama-lama bisa marah loh. Kalau Anda merasa diri Anda lebih pintar dan ada orang lebih apa? Kalau Anda merasa diri Anda lebih pintar dan ada orang lebih bodoh, kemudian Anda ajarin dan tidak ngerti-ngerti, jadinya apa Anda? Marah tuh. Udah diajarin berulang kali. Nah, jadi orang bisa muncul kesombongan itu sebetulnya karena ada ketidaksukaan, maka mulai banding-bandingkan. Ya, banding-bandingkan. Ya. Tapi endingnya apa akarnya? Sebetulnya juga bagian dari aku juga. Aku. Ya. Kalau hal yang menyenangkan itu milikku, kalau kesombongan itu aku, ya. Kalau ketidaktahuan itu adalah diriku. Maka dalam anatta itu bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Tidak ada lagi tanha, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi pandangan keliru. Makanya keakuannya lenyap. Tapi selama masih ini milikku, ini aku, ini diriku, maka keakuannya makin jadi. Jadi kalau ditanya, mana ini jenis kotoran batin apa? Ya, tiga-tiganya ini saling berhubungan. Dari keserakahan bisa jadi kesombongan, dari kebencian juga bisa jadi kesombongan, dari ketidaktahuan juga bisa jadi kesombongan. Tapi ini halus. Orang sombong itu tidak berbuat jahat, urusannya pikiran. halus, ya. Begitu ya. Bisa mengerti? Saya tambahkan Bante, soalnya ini ada pertanyaannya mirip. Ego itu halus, sering juga licik. Bagaimana seseorang berlatih hingga peka batinnya? Kenapa? Bagaimana caranya berlatih biar seseorang itu peka batinnya? Itulah perlunya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu punya sebab terdekat. Kebijaksanaan itu punya sebab terdekat. Supaya kita peka kan kita butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu butuh sebab terdekat. Sebab terdekat dari kebijaksanaan adalah samadhi. Samadhi itu adalah ketenangan. Jadi kalau kita mau peka, kita sombong atau tidak, butuh ketenangan. Biasanya kalau orang itu tenang, kemungkinan sombong sedikit. Bahkan tidak jadi sombong, udah tenang kok. Tapi kalau masih melihat keluar ada penilaian, ya, ada pengukuran, ya, maka di situ kesombongan bisa muncul. Ya, memang halus. Terus bagaimana supaya peka? Ya, kita butuh kebijaksanaan. Dari mana munculnya kebijaksanaan dalam hal ini? Butuh ketenangan. Harus punya ketenangan yang cukup. Ya, kadang-kadang kita kan halus, ngomongin orang halus. Dengan kita mendengarkan dhamma, oh ternyata saya kok salah ya, tadi terbawa suasana sih, jadinya lupa, tidak punya bekal yang cukup di dalam ketenangan. Tapi lagi-lagi mendengarkan dhamma itu akan mengurai. Ya, dan jurus paling ampuh untuk membuang kesombongan adalah maranusati. Marananusati. Apa yang Anda sombongkan? Wong kita akan mati, yo. Marananusati, ya, itu diingatkan yang paling pamungkas. Ya, kalau ada orang sombong, ya, kalau diingatkan mati, kedudukan hilang, apalagi tubuh hilang, semua hilang. Nama baik juga hilang,
Wong sudah napas masuk, keluar dan tidak masuk lagi. Nah, makanya kalau orang sombong, jurus terakhirnya ya mesti ingat marana nusati. Ya, perenungan tentang kematian. Apa yang kita sombongkan? Wong kita akan mati. Justru kalau kita punya, kita gunakan untuk berbagi, bukan untuk disombongkan. Punya perilaku baik kita pakai untuk mengajak orang jadi baik. Punya keterampilan samadhi kita pakai orang untuk ya, punya ketenangan. Ya. Jadi apa yang kita dapat ya kita share supaya orang lain juga punya seperti apa yang kita miliki secara spiritual. Ya, kalau kita sombongkan, ini rahasia, biar saya aja yang baik. Ingat, kita ini akan mati. Nah, jadi tidak bisa kita sombongkan. Justru kalau punya harus dibagi. Nah, ini yang perlu diingat supaya kita tidak sombong juga. Lanjut lagi Bante dari online. Dari Desi, pertanyaannya, Bante kalau keinginan baik, canda, apakah itu bisa menimbulkan mana, kesombongan? Nah, akan menjadi kesombongan, apapun ya, akan jadi kesombongan kalau kita sudah mulai ngukur. Aku lebih baik dari dia, atau aku lebih buruk dari dia, aku sama dengan dia, itu sudah mana juga. Ya, sombong itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia adalah memandang tinggi dirinya. Tetapi ketika kita sudah mulai mengukur diri kita, sebetulnya sudah masuk di dalam kategori mana juga. Ya, aku ada keinginan baik, ya itu juga. Tapi kalau dalam hati masih belum berakar. Tapi kalau sudah ngomong sana sini, nah, itu sudah mulai kelihatan. Ya, jadi intinya kapan disebut sebuah kesombongan? Ketika kita sudah mulai membanding, artinya mulai mengukur-ngukur. Ya, karena mana itu artinya mengukur, pengukuran. Ya, makanya orang sombong itu ngukur berapa banyak. Ya, karena mana itu dari kata pengukuran. Ya, jadi orang yang suka ngukur, jadi kesombongan. Tapi kalau tidak diukur, apa yang disombongkan? Kan begitu. Oke, kembali ke Dhamma Hall. Pertanyaan, makin panas biasanya kalau jam segini. Tapi Bante mohon izin tanya, misalnya kalau saya ada, maksudnya bikin skenario gitu kan, misalnya berargumen sama orang, terus saya bilang, ayah udahlah, yang kasarannya yang waras ngalah gitu kan. Jadi kalau misalnya pembandingan seperti itu, gimana tuh Bante? Atau mungkin sebaiknya kalau ada skenario kayak gitu kan, sebaiknya bagaimana gitu? Ya, terima kasih Bante. Ya, ini kan bahasa sosial ya. Bahasa sosial untuk menenangkan diri, yaitu sing waras ngalah. Ya, ketika kita memang di dalam topik tertentu ya, ini ada di dalam buku ya yang cukup populer, namanya Filsafat Teras itu loh. Apa namanya? Yang buku yang di Indonesia ya. Jadi itu mengatakan supaya hidup kita bahagia dan damai, kita harus bedakan dua masalah. Masalah yang pertama adalah masalah yang tidak bisa kita ubah. Artinya itu ya sudah kita terima. Dan hal yang bisa kita kendalikan. Ya, maka ketika kita menghadapi orang, kita harus bedakan, ini bisa saya kendalikan atau ini tidak bisa saya kendalikan. Kalau ini memang saya tidak bisa mengendalikan, ya jurus terakhir tadi, ya yang waras ngalah. Ya tidak bisa dikendalikan kok. Ya. Tapi kalau itu masih bisa dikendalikan, itu harus diperjuangkan. Jadi apakah ini termasuk mana? Ya ini bukan termasuk mana, ini adalah upaya untuk membuat batin kita tetap damai dan bahagia. Jadi kita bisa membedakan. Misalnya ada orang komplain, kira-kira bisa diperbaiki atau tidak? Kalau tidak bisa diperbaiki ya mau tidak mau ya diterima. Tapi kalau kita bela mati-matian tetap aja tidak bisa diperbaiki, tidak akan ada solusi. Mau tidak mau ya sudah diterima. Kalau sudah diterima ya enteng gitu loh, karena tidak bisa diubah. Sebaliknya kalau masih bisa diubah, nah itu hak kita nih. Supaya apa? Kita tetap bahagia dan damai. Harus bisa dibedakan. Ini bisa dikendalikan atau ini tidak bisa dikendalikan.
Apa yang bisa kita kendalikan ya pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, ini yang bisa kita kendalikan. Suara orang bisa dikendalikan enggak? Enggak bisa. Komplain-komplain dari orang bisa dikendalikan enggak? Enggak bisa. Yang bisa kita kendalikan apa? Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, jangan sampai keluar yang buruk-buruk. Karena kalau sampai keluar yang buruk-buruk, di situ secara tidak langsung kita sudah membuat karma buruk. Kan wajar Bante, kalau saya dicela dengan kalimat kasar, kan saya punya harga diri. Ya kan saya ceramai balik Bante. Nah, ingat, kalau kita berlebihan didasari dengan kebencian yang dalam, ini membuat karma buruk. Nanti metik lagi loh. Masih pengen metik lagi enggak? Kalau enggak ya napas masuk napas keluar aja. Napas masuk napas keluar. Resiko memang bagian di sini yang bagaimana yang begini ya sudah diterima. Ya. Jadi kita harus bisa bedakan kapan waktunya kita menerima dan kapan waktunya kita mengendalikan. Ya saya pun juga mengalami hal yang sama. Ada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Contohnya jadwal penerbangan. Kalaupun dia delay, kita tidak bisa komplain. Yang bisa kita kendalikan ya duduk manis, napas masuk, napas keluar sambil nunggu pengumuman berikutnya. Tetap damai, tetap bahagia. Daripada ini udah mulai malah jadinya malah pikirannya kacau saat itu. Ini kan contoh. Hal-hal di luar kita. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan kan pikiran, ucapan, perbuatan. Nah, itu yang bisa kita kendalikan. Begitu ya. Makasih Bante. Pertanyaan? Two last questions. Ayo. Kayak lotri nih habis ini. Gak ada yang mau nanya? Online masih ada? Ada? Saya lihat dulu Bante. Ini ada pertanyaan dari Hubertus Herman. Izin bertanya, kesadaran ada di 6 indera kalau kita meditasi anapanasati. Kesadaran mana yang dipakai? Apakah kesadaran kulit untuk menyadari hembusan nafas atau kesadaran pikiran? Nah, yang namanya pintu indria itu ada objeknya masing-masing. Pintu indria itu ada objeknya masing-masing. Kalau mata itu adalah objeknya bentuk. Kalau telinga objeknya adalah suara. Kalau hidung objeknya adalah aroma. Kalau lidah objeknya adalah rasa. Kalau tubuh objeknya adalah sentuhan. Kalau pikiran objeknya segalanya. Hal apapun, apa yang dilihat, apa yang pernah didengar itu jadi objeknya pikiran. Nah, kalau anapanasati, apa yang menjadi kesadaran yang terbangun di situ tetap kesadaran juga, unsur batin juga. Tetapi dalam hal ini sebetulnya lebih kepada tubuh sebetulnya. Tubuh itu apa? Potabah, sentuhan. Jadi kesadaran akan sentuhan. Napas masuk, napas keluar, ini kesadaran akan sentuhan. Nah, sentuhan itu akan membantu kita untuk menandai napas masuk ini kekal atau tidak kekal. Taunya dari mana? Setelah melewati titik sentuh itu muncul, setelah muncul dia akan berhenti. Ini adalah menandai ini tidak kekal. Keluar. Kan tahu tuh, taunya napas keluar dari mana? Ada udara yang mendorong. Keluar. Dari mana? Ada kepekaan di dalam sentuhan. Makanya di dalam praktek pengenalan meditasi anapanasati, kita sebisa mungkin meletakkan perhatian kita, baik itu di sekitar lubang hidung atau di atas bibir atas ini. Merasakan sentuhan. Nah, merasakan sentuhan. Karena kemarin saya bilang kan, kayak sangkara, bentukan dari tubuh adalah nafas. Ya, bentukan dari tubuh itu nafas. Jadi kalau objeknya anapanasati, sebetulnya tidak jauh-jauh dari tubuh. Ya, tidak jauh-jauh dari tubuh.
napas masuk, napas keluar. Ya, kesadaran ini sama-sama winyana juga, ya, winyana juga. Ya, kesadaran akan sentuhan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Nah, ketika napas itu keluar jedanya lama, tidak masuk lagi, ya, ditandai itu napas panjang. Ya, jadi bukan napas panjang itu diukur set ini kayak lebih panjang Bante ini. Nah, panjang itu ukurannya adalah kapan jedanya. Kalau jedanya lama, ditandai ini napas panjang. Kalau jedanya pendek, sebentar, itu nafas pendek. Ya, untuk apa? Mengetahui bahwasanya nafas ini juga mengalami kemunculan dan kepadaman. Anicasanya ada di sana. Ya, jadi ketidakkekalan ada di sana. Ini bisa dilatih. Begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Ada yang mau nanya? Satu lagi jadi enggak tadi? Oh, dua. Namo Buddhaya Bante. Bante, ada pertanyaan mengenai meditasi Bante. Jadi selama ini saya berusaha meditasi itu saya tahu kalau duduk lama itu pegel. Jadi saya berusaha untuk menciptakan kondisi agar saya bisa duduk lebih lama, yaitu saya olahraga dulu atau stretching dulu gitu. Tetapi kemarin di saat kita meditasi kelamaan, saya jadi menyadari dan agak kecewa terhadap diri saya sendiri karena di saat badan sudah merasa sakit, saya memunculkan kemarahan Bante. Jadi pertanyaan saya adalah kalau misalnya badan kita udah sakit Bante, biasanya cara menghadapinya bagaimana? Karena ada di saat dimana rasa sakit itu memang tidak kekal. Tetapi ada juga sakit yang lama banget. Jadi itu bagaimana ya Bante menghadapi? Anumodana Bante. Nah, sebetulnya ketika ditanya, pengen enggak mencapai pencerahan? Nah, syarat untuk mencapai pencerahan itu harus merealisasi kebenaran Arya nomor 1. Untuk menjadi seorang siswa Arya, menjadi pemasuk arus Sotapana, syaratnya adalah memahami, menembus 4 kebenaran Arya. Apa kebenaran Arya nomor 1? Kebenaran Arya tentang penderitaan. Jadi sebetulnya ketika meditasi muncul sakit, itu sebetulnya kita sudah mulai mendekati, ya, mulai mendekati tentang apa? Pemahaman ini adalah penderitaan. Ya. Jadi kita punya keinginan, umumnya orang berlatih, ya, ya. Balik lagi ya, ulangi lagi ya. Ya. Nah, umumnya orang berlatih, ya, orang yang baru belajar memang menolak yaitu rasa tidak nyaman fisik. Tapi sebetulnya rasa tidak nyaman fisik itu juga bagian dari apa? Kebenaran Arya nomor 1 loh. Apa kebenaran Arya nomor 1? Kebenaran Arya tentang penderitaan. Jati piduka, jara piduka, maranam piduka, soka paridewa duka, domanasa supaya sapiduka. Ya, apyehi sampayogo duko, pyehi wipayogo duko, yang pincang nalabati tampi dukang. Nah, ketika kita meditasi duduk muncul sakit, cobalah kita memahami ini adalah penderitaan. Kenapa Bante kok penderitaannya kok makin jadi ya Bante? Nyut. Nah, sebab penderitaan muncul. Aku tidak mau. Kaki ini milikku. Muncul tanha tuh. Ini milikku. Kenapa milikku kok nyut? Meskinya kan yang milikku kan harus menyenangkan. Nah, itu mulai muncul kemunculan duka, yaitu nafsu keinginan. Aku tidak suka.
muncullah yang tadi diceritakan. Saya jadi marah, benci, ya iya aku tidak suka. Beda lagi kalau duduk 1 jam hening, tubuhnya enteng, ya. Muncul duka enggak? Muncul duka enggak? Enggak. Muncul marah enggak? Enggak. Kenapa? Karena tanhanya dituruti. Ini yang aku mau. Duduk lama tanpa gangguan, ini yang aku mau. Ya. Makanya penderitaan itu bukan untuk dibenci, tetapi penderitaan itu untuk dipahami. Tubuh adalah duka. Kenapa tubuh ini adalah duka? Karena tubuh ini sifatnya tidak kekal. Ini bagian nih. Jadi nanti jangan sampai kalau kita meditasi kemudian hanya ngikutin seneng lama, ndak seneng meditasi jalan. Nah, meditasi jalan, nanti jalan kelamaan, ndak seneng duduk, duduk ndak seneng jalan, jalan bosen duduk bosen minum. Loh ada, loh katanya meditasi untuk melenyapkan yaitu loba dosa moha, tetapi malah digaet yaitu tanha. Ya. Ini perlu dipahami. Kadang-kadang orang memuji latihan meditasi itu, kenapa dia puji latihan meditasinya? Karena memenuhi tanha dia. Duh Bante, di sana itu enak sekali, suhunya adem, ndak berisik, duduk sebentar itu ndak terasa loh Bante, campur ngantuk maksudnya. Ndak terasa Bante, wah sehari itu terasa cepet loh Bante. Nah, coba nanti kalau latihan yang mendekati pada pencapaian, panas, tempatnya panas, berkeringat banyak, duka sudah di depan mata terus tuh, ya, suaranya rame, tempatnya keras, ikut lagi enggak? Tempatnya panas, rame, tempatnya keras, panas, rame, ikut lagi enggak? Itulah sebabnya kenapa orang tidak sampai di pantai seberang. Karena sebelum menuju pantai seberang, ada gelombang, balik lagi. Ini kan latihan, ya. Waktu berlatih ada kesemutan, ada pegel. Ini kan gelombangnya orang latihan. Tapi kan maunya kan yang nyaman-nyaman Bante. Latihan itu akan ketemu berbagai macam rintangan. Jangan marah, ya. Jangan marah. Terus bagaimana Bante? Wah, kayak ini calon pemasok arus nih, calon. Wah, sudah mulai berlatih memahami ini duka, ini duka, ini duka. Nah, duka ini kenapa bisa muncul? Duka ini muncul karena ketidakkekalan. Ya, ini tanda dari ketidakkekalan. Memang duka itu tidak menyenangkan. Duka itu tidak bisa dilenyapkan dulu. Duka itu harus dipahami. Supaya apa? Keyakinan itu muncul pada ajaran Sang Buddha. Bener enggak? Kehidupan ini ada penderitaan. Bener enggak? Buktinya apa? Duduk enggak ngapa-ngapain menderita kok. Kan enggak disuruh ngepel, enggak disuruh nyapu. Cuma duduk nungguin alarm. Kenapa kok bisa jadi jengkel? Itu kan sebetulnya sudah memperlihatkan ini adalah kebenaran. Saca ini adalah kebenaran, enggak bisa terelakkan. Kebenaran apa? Kebenaran tentang penderitaan. Jadi sewaktu kita berlatih ada sakit, nah, duka, pahami anicca, tidak kekal. Latihan ditanamkan dalam hati. Dengan bekal ketenangan dilatih, tidak kekal, tidak kekal. Bante, saya sudah nungguin loh Bante, 1 jam tetap aja nyut. Kok belum lenyap-lenyap ya Bante? Ya, yang membuat tidak lenyap karena kita punya tanha. Ya, tanha ini bergejolak. Makanya Guru Agung Buddha di dalam salah satu khotbahnya Owada Patimokkha menyebutkan Kanti Paramang Tapotitika. Kesabaran ada cara melatih batin yang terbaik. Kenapa kita butuh sabar? Kenapa kita butuh penahanan? Karena dalam berlatih itu kita akan menemui tamu yang pertama adalah ketidaknyamanan. Makanya seseorang kalau sudah melihat duka, maka pintu keterbebasan itu mulai kelihatan. Sabe sangkara anicati yada panyaya pasati athani bindati duke esamago wisudia. Segala bentukan tidak kekal adanya.
Ya, sabe sangkara anicati, yada panyaya pasati. Ia yang bijaksana melihat hal itu, muncullah penderitaan. Athani bindati duke, esa mago wisudia. Esa satu, mago jalan, wisudi adalah keterbebasan. Jadi melihat penderitaan itu adalah awal menuju keterbebasan. Nah, jadi nanti kalau latihan sakit, ya enggak apa-apa. Ada umat nih, Bante saya udah latihan loh Bante, seminggu loh Bante, udah kontinu terus, kok kaki masih kesemutan ya? Dia tanya ke saya jawab, kamu baru latihan seminggu, ya bilang. Saya jadi biku 16 tahun, saya bilang. Setiap kali duduk juga kesemutan. Baru seminggu enggak mau kesemutan, saya jadi biku sudah 16 tahun, setiap duduk ya pasti kesemutan. Loh kenapa Bante kok masih kesemutan? Namanya punya tubuh, tubuh itu tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal itu adalah ketidaknyamanan. Ketika ditanya, tubuh kekal atau tidak kekal? Tidak kekal Bante. Sesuatu yang tidak kekal ini kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Kenapa ini tidak kekal? Kenapa ini penderitaan? Karena ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Ya, jadi nanti kalau ada nyut, ya, saya pun masih sama kok. Ya, kok saya perhatikan Bante duduknya tegak terus, ya karena ada Anda. Karena ada Anda, saya duduknya tegak. Ya, mungkin kalau tidak ada Anda, mungkin saya udah bangun meditasi jalan. Karena tempatnya sempit, ya udahlah kita berbagi penderitaan untuk melihat kebenaran Arya nomor 1. Makanya saya terima kasih itu ada kegiatan meditasi itu. Makanya kan kemarin saya cerita, ketika saya membimbing meditasi, dari awal sampai malam saya menemani loh. Ya, pagi, makanya kadang-kadang saya juga guyonan sama peserta gitu. Sebenarnya saya ini peserta atau pembimbing ya. Kenapa? Karena dari pagi saya juga ikut duduk, dari pagi ikut duduk sampai siang juga duduk, sampai malam juga duduk. Interview kan pesertanya, gimana meditasinya hari ini? Bagus Bante. Kenapa? Soalnya Bante nemani terus kata dia. Coba kalau tidak ada Bante, pegel udah tak tinggal pergi. Ya, saya juga bilang sama. Kalau tidak ada Anda, saya juga pegel tak tinggal pergi. Nah ini namanya kaliana mita, saling tukung mendukung. Ya, makanya beda kan. Makanya kalau meditasi nih di kota-kota besar, meditasi, kalau tidak ada biku, yang bimbing bukan biku, masuk 10. Keluar tinggal 1. Pemimpinnya sendirian 1 hilang, ya, hilang. Jadi meditasi belum selesai, tapi dia udah selesai satu-satu. Nah, coba kalau buat ODM di sini, nanti tahu-tahu bosan hilang satu. Sampai saya tahu bantu Sugitata tinggal pemimpinnya sendirian. Nah, jadi nanti sewaktu berlatih ya harus dipahami. Ya kita masih proses. Ya memahami tentang ketidakkekalan, ya supaya apa? Kita mulai dari sekarang ada benih pandangan terang, supaya kita tidak terjebak ini milikku. Nah, ini akan menjebak kita. Kenapa tubuh ini kita katakan milikku? Tahu enggak? Karena tubuh ini menghasilkan pengalaman yang menyenangkan. Tubuh ini menghasilkan pengalaman menyenangkan. Kalau tubuh ini tidak menghasilkan pengalaman menyenangkan, tidak mungkin kita klaim ini milikku. Jangankan tubuh, gelas ini, kalau bagi Anda ini menyenangkan, ini Anda juga pengen beli juga loh. Sesuatu yang menyenangkan, sebisa mungkin Anda punya persepsi ini adalah milikku. Termasuk juga tubuh. Tubuh juga sama. Tubuh ini menghasilkan pengalaman menyenangkan, makanya secara tidak sadar kita juga menyebut ini milikku. Termasuk perasaan. Punya perasaan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Karena perasaan itu menghasilkan pengalaman menyenangkan, makanya perasaan juga kita sebut ini milikku. Padahal perasaan berubah atau tidak berubah? Berubah. Kalau berubah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Karena ketidaktahuan kita memegang perasaan ini adalah milikku. Jadi kalau perasaannya gundah gulana harus disadari, perasaan ini tidak kekal. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, ini tidak kekal. Ya dari kecil-kecil namanya
Sanya itu adalah penanaman, pengenalan. Ya, pengenalan kepada batin kita, apa yang saya alami ini adalah tidak kekal. Saya juga masih berlatih kok. Ya, saya pun juga kalau kesemutan begini saya luruskan juga. Makanya kalau meditasi kan saya bilang, selesai meditasi, ya silahkan kakinya diluruskan. Karena saya tahu diri juga. Diri saya kalau duduk lama juga pegel juga. Maka saya bilang, silahkan diluruskan ke samping. Ya, saling menyadari lah. Gitu loh.